Kota Medan memiliki wilayah seluas 26.150 hektar ini merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara. Letaknya tak jauh dari Selat Malaka dan berbatasan dengan Provinsi Aceh, Riau, serta Sumatera Barat. Secara regional, Kota Medan merupakan pusat pemerintahan daerah, pusat pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pusat perkantoran swasta, serta pusat perdagangan dan perindustrian. Perkembangan industri di Kota Medan cukup menggembirakan. Beragam unit usaha bermunculan dari tahun ke tahun. Salah satunya terdapat di Kecamatan Medan Petisah. Di kecamatan inilah banyak berkembang sentra industri makanan khas Kota Medan, Bika Ambon. Hanya 3 km dari pusat kota untuk mencapai Kecamatan Medan Petisah. Dengan kondisi infrastruktur yang telah memadai, Kecamatan Medan Petisah sangat mudah dijangkau oleh para pengunjung baik yang dari Kota Medan maupun luar Kota Medan. Kiranya Bika Ambon telah menjadi ikon Kota Medan. Keunikan dan kelezatan rasa yang dimilikinya telah dikenal masyarakat luas. Tidak sedikit pengunjung dari luar kota datang ke Medan khusus untuk membeli Bika Ambon. Sudah memang suka. Iya, ya, anak-anak kebetulan suka dengan kue-kue seperti ini kan. Kadang-kadang saya untuk oleh-oleh, nah, saya bawa ke Jawa, karena memang kualitasnya yang dijanjikan di sini katanya tahan 4 hari, tapi ternyata 7 hari juga nggak apa-apa. Iya, kebetulan saya datang ke Jakarta khusus ke sini untuk beli Bika Ambon. Gitu. Apa merek tertentu misalnya nggak ada? Brand image ya. Kita bicara brand image. Kalau brand image itu kalau kita bicara sekarang ini yang terkenal adalah Bika Ambon Ati. Yang saya juga dapat rekomendasi, beliau juga dari orang Medan, bahwa Ati yang paling enak sekarang ini. Oh gitu. Gitu. Alasan lain kenapa milih Bika Ambon dan nggak makanan yang lain kenapa? Eh, karena yang terkenal dan orang banyak tahu bahwa dari Medan itu Bika Ambon, bukan Bolu-Bulu. Salah satu ruas jalan yang terkenal sebagai sentra industri Bika Ambon adalah Jalan Majapahit. Disinilah awal dirintisnya usaha Bika Ambon oleh dua orang pengusaha Tionghoa, Ibu Ati dan Ibu Ratna. Pada 1981, mereka mulai membuat Bika Ambon untuk dipasarkan kepada masyarakat setempat. Di luar perkiraan, produk ini ternyata banyak digemari orang. Kelezatan Bika Ambon buatan Ibu Ati dan Ibu Ratna mulai dikenal masyarakat, meski hanya melalui cerita dari mulut ke mulut. Perlahan namun pasti, industri rumah tangga yang mereka tekuni telah dikenal oleh masyarakat luas. Di tahun itu pula, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan memberikan surat izin usaha kepada Ibu Ati dan Ibu Ratna. Legalisasi dari pemerintah ini semakin menguatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi Bika Ambon buatan mereka. Kesuksesan kedua pengusaha Tionghoa ini memicu minat masyarakat sekitar untuk ikut membuka usaha serupa. Salah satu pengusaha yang kini berhasil mengembangkan Bika Ambon adalah Ibu Zulaiha. Itu tahun 2003 kita coba buka usaha ini. Ternyata alhamdulillah usaha ini berkembang di luar dari perkiraan kami sekeluarga. Benar saja, makanan khas Kota Medan yang berasa gurih dan lembut ini banyak diminati masyarakat. Di Kecamatan Medan Petisah, kini terdapat banyak pengusaha Bika Ambon yang berderet di sepanjang Jalan Majapahit. Jumlahnya lebih dari 40 orang pengusaha. Meski persaingan pasar demikian ketat, para pengusaha Bika pun tak kurang akal. Berbagai inovasi mereka lakukan, mulai dari menambah variasi rasa hingga pengemasan yang menarik minat pembeli. Jika dahulu Bika Ambon hanya beraroma pandan, sekarang para peminat Bika bisa mencoba rasa Bika yang beraneka. Ada rasa keju atau rasa pandan campur keju. Inovasi yang lain adalah dengan membuat Bika Ambon dalam berbagai ukuran, besar, sedang, dan kecil. Masing-masing dijual dengan harga yang bervariasi. Kemasan yang digunakan oleh para pengusaha juga sangat beragam, seperti kemasan kotak atau kotak yang menyerupai tas jinjing sehingga mudah dibawa kemana-mana. Tingginya permintaan pasar akan makanan khas Medan ini terkadang menimbulkan permasalahan bagi pengusaha.
Jika dalam sehari, rata-rata mereka bisa menjual 100 hingga 200 loyang, di hari libur atau lebaran, permintaan bisa mencapai 400, bahkan hingga 500 loyang. Di waktu-waktu seperti itu, biasanya juga dibarengi dengan naiknya harga bahan-bahan baku, dan mereka juga akan kekurangan tenaga untuk produksi. Namun, para pengusaha ini memiliki cara masing-masing dalam menyiasati permintaan pasar. Harga kita naikkan sedikit, tapi mutunya tetap. Harga dinaikkan sedikit, mutu tetap. Ya, karena volume penjualannya banyak, ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Di situ lunjakan pembeli sangat tinggi ya, tapi harga bahan naik, seharusnya kan kita naikkan harga jual ya Mas, tapi konsumen tetap menuntut harga tidak berubah. Kendalanya seperti itu aja. Agar nama produk lebih dikenal masyarakat, pelang-pelang usaha mereka desain sedemikian rupa. Hal ini sekaligus sebagai upaya promosi dan membangun trademark. Bika Ambon, kita tentunya melengkapi, memberi kemudahan dalam hal legalitas usaha yang ada, baik dalam usaha industri pembuatannya sekaligus dalam hal toko tempat penyalur ataupun distributor Bika Ambon yang ada. Kemudian juga kita adakan semacam pembinaan bagaimana membuat Bika Ambon yang memenuhi syarat kesehatan, dan juga kita ikut sertakan promosi pameran di dalam event dalam dan luar negeri, seperti kita pernah bawa ke Pineng. Di sana ada Pinang Fair. Di sana juga kita promosikan yang gunanya adalah untuk pengembangan pasar. Dukungan lainnya yang diberikan melalui beberapa lembaga keuangan pemerintah atau BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, atau BRI adalah memberikan bantuan modal usaha bagi para pengusaha kecil dan menengah dengan bunga rendah. Sementara itu, Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk Bika Ambon. Pasar Bika Ambon yang awalnya terbentuk oleh masyarakat sekitar, kini dengan dukungan pemerintah mampu berkembang kian mantap. Kejelian membidik segmen pasar serta kecermatan mengemas promosi merupakan kunci sukses dari sebuah usaha. Bika Ambon yang telah menjadi ikon kota Medan, perluasan pasarnya sering terjadi ketika para pendatang membawa Bika Ambon ke kota atau negara asal. Dengan sendirinya, ini menjadi salah satu sarana promosi bagi Bika Ambon maupun kota Medan. Bika Ambon merupakan satu dari 10 produk unggulan kota Medan. Kini, bersama produk-produk unggulan yang lain seperti sirup markisa dan lapis legit, Bika Ambon banyak menghiasi outlet-outlet penjualan di tempat-tempat strategis di kota Medan. Perkembangan yang kian progresif ini mulai melahirkan harapan-harapan baru. Membawa produk-produk lokal menembus pasar luar negeri adalah harapan yang masih dipegang dan diupayakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah kota Medan. Rupanya, kehadiran industri Bika Ambon bagi masyarakat Medan secara umum banyak memberi manfaat. Bagi para pengusaha Bika, dari hasil usaha dijalankan sudah pasti mampu memberi peningkatan bagi kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, peluang kerja kian terbuka. Kontribusi bagi pendapatan asli daerah dari hasil usaha Bika Ambon ini juga mencapai 100%. Akibat adanya kegiatan usaha Bika Ambon ini, kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur di Kecamatan Medan Petisa semakin meningkat. Sarana jalan yang terdapat di lokasi penjualan secara keseluruhan dalam kondisi baik, dan transportasi antar daerah juga cukup lancar. Sederet keberhasilan dan kesuksesan yang diraih dari pengembangan usaha Bika Ambon pada dasarnya masih menyisakan banyak PR, baik bagi para pengusaha maupun pemerintah. Bagaimana mengelola manajemen usaha yang lebih baik adalah salah satu di antara daftar PR yang ada, karena harapan untuk go international bukanlah hal yang mudah. Di samping promosi yang cukup gencar, para pengusaha Bika juga harus tetap menjaga, bahkan meningkatkan kualitas produk-produknya. Bika Ambon yang notabene adalah makanan tradisional, kini telah menjadi komoditas yang layak diperhitungkan.
Bahkan, Bika Ambon menjadi bagian yang identik bagi masyarakat Kota Medan. Hal ini tentu tak akan tercipta tanpa partisipasi dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama meningkatkan potensi lokal yang dimiliki Kota Medan.